Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diberi kesempatan yakni dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, membimbing kita minal zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena berkat takwalah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu di bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lainnya yang juga menyandang predikat kemuliaan, yaitu bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, Rajab terdiri dari 3 huruf, yaitu Ra, Jim, dan Ba. Ra adalah rahmat Allah, Jim adalah judullah atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ba adalah birrullah, yaitu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mulai awal hingga akhir bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan 3 anugerah kepada hamba-hambanya, yaitu limpahan rahmat Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan dari bulan Rajab. Kaum muslimin rahimakumullah, kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwanya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang mana artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa tersebut juga mendapatkan penjelasan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 kali setiap hari. Nabi Muhammad SAW menerima dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan umatku telah membuktikannya. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi 10 kali sehari. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembalilah Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala hingga 2 kali dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 kali sehari. Nabi Muhammad SAW kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa mengatakan hal yang sama seperti yang pertama agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya ridha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang terjadi di bulan Rajab semakin menambah terhadap kemuliaan bulan ini. Lalu amalan apa saja yang perlu dilakukan dalam bulan Rajab ini? Yang pertama, amalan yang di bulan Rajab ini adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab, yang mana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Haddatsana Utsman bin Hakim al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idin fi Rajab faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul la yuftiru wa yuftiru hatta taqul la yasumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana artinya Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu kami berada di bulan Rajab. Sa'id menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau berpuasa, dan beliau tidak berpuasa berturut-turut hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah An-Nawawi ala Muslim, hadis di atas tidak menunjukkan larangan khusus atau kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Karena itu kesunahan puasa di bulan Rajab melihat terhadap 2 aspek. Pertama, hukum asal puasa hukumnya adalah sunnah. Kedua, perintah Nabi yang menganjurkan puasa di bulan-bulan mulia, bulan Rajab adalah salah satunya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Lalu amalan yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, yaitu selalu menjalankan kewajiban sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, amalan yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, yaitu Rajab juga bulan yang tepat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya, atau membaca Rabbi firli warhamni watub alayya sebanyak 70 kali. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan 3 amalan ini, yaitu puasa sunnah Rajab dan sholat 5 waktu, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pula Allah berkahi bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bulan penuh dengan kemuliaan, bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur